Shalom rekan-rekan guru PAK dan guru BP dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Hesti Trikurniasari. Saat ini saya mengajar di SD Impres 33 Kabupaten Sorong selama hampir 4 tahun. Saya berasal dari Malang, Jawa Timur. Saya terpanggil untuk mengajar di Papua sejak pertama kali saya kuliah di Malang. Selama masa kuliah, panggilan itu terus diteguhkan dan pada akhirnya Tuhan mengenapi panggilan itu dengan cara saya menjadi seorang guru PAK di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Sorong. Sorong merupakan daerah transmigrasi, sehingga siswa-siswi yang saya ajar adalah kebanyakan bukan orang-orang asli Papua, melainkan orang-orang Jawa dan mayoritas mereka adalah Islam. Tantangan terberat saya di sini adalah sulitnya menemukan rekan kerja yang memiliki visi yang sama dan juga kondisi siswa-siswi yang saya ajar yang telah dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan juga teknologi. Sedangkan kelelahan yang saya alami, selain menjadi guru PAK, tugas tambahan yang diberikan kepada saya yaitu menjadi wali kelas, tenaga administrasi, dan juga pustakawan. Melalui camp ini, saya rindu disegarkan kembali mengenai panggilan menjadi seorang guru PAK dan bagaimana untuk terus setia mengerjakan panggilan itu di dunia pendidikan. Selamat mengikuti camp guru PAK dan guru BP. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Kliwan Franky Purba. Saat ini saya melayani di lembaga misi dan saya juga mengajar di sekolah Philia Sophia. Saya sudah mengajar selama 3 tahun. Adapun yang menjadi panggilan saya dalam mengajar, yaitu saya merindukan bahwa setiap peserta didik mendengarkan Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadikan Kristus menjadi identitas diri di dalam kehidupan mereka. Adapun kondisi anak yang saya layani ialah mereka memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri kepada saya. Dan tidak semua orang dan tidak semua anak tertarik dengan hal-hal yang rohani, sehingga ini mendorong saya untuk lebih banyak belajar, lebih banyak menggali setiap informasi agar Injil dapat diterima oleh setiap anak. Dan adapun yang menjadi hal yang saya rindukan, yaitu saya ingin disegarkan dalam hal mengajar dengan hati sama seperti Kristus. Demikianlah apa yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nama saya Prihatin Desi Natalisa. Saya bekerja di SMTK Inteos Singkawang. Kurang lebih sudah bekerja selama 13 tahun sampai hari ini. Kondisi anak-anak yang saya layani adalah anak-anak yang masih memiliki kepercayaan lain dan anak-anak dari daerah yang memiliki tantangan yang saya alami, yaitu anak-anak masih mengikuti kepercayaan di mana mereka dibesarkan dan tradisi di mana mereka dibesarkan. Saya rindu untuk kembali disegarkan dalam panggilan sebagai seorang guru dalam pembinaan iman Kristen, serta baik secara rohani, baik di dalam strategi dan teknik pembelajaran. Pergumulan saya secara pribadi dan untuk kemajuan anak-anak untuk memiliki ruang kelas yang memadai serta sarana prasarana yang memadai seperti Alkitab, buku, alat musik untuk ibadah. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah lihat barusan ya kesaksian dari beberapa rekan guru PAK begitu ya, yang ada di berbagai kota. Kita melihat sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi begitu ya, begitu banyaknya kerjaan yang dibebani. Di luar itu selain kerjaan-kerjaan mengajar begitu ya, masih juga dituntut ini itu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan coba kembali merefresh diri kita gitu atas panggilan kita sebagai seorang guru gitu. Melalui sesi pertama ini ada Ibu Sarinah Loh yang akan membawakan sesi pertama. Ibu Sarinah ini adalah ketua dari program studi Magister Pendidikan Kristen di STT Bandung. Kemudian beliau juga penulis dari buku Faith Integrated Being, Knowing, and Doing. Dan itulah yang jadi subtema kita di sesi pertama, Being, Knowing, dan Doing.
Berpengalaman dalam mengajar dan administratif pendidikan dasar dan perguruan tinggi lebih dari 25 tahun. Singkatnya seperti itu, Bapak Ibu. Untuk lebih detailnya, saya persilahkan Ibu Sarina, silakan untuk bisa memulai sesi pertama. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Satu hal yang saya ingin sharingkan, saya dari kecil itu sekolah di negeri ya, dari SD, SMP, SMA, juga kuliah waktu itu. Dan saya dari keluarga non-Kristen. Jadi awal perjumpaan saya dengan Kristus itu adalah lewat seorang guru agama yang dengan rela bersepeda ya berkilo-kilometer ke tempat sekolah kami ya di desa yang begitu sederhana, dan dari situlah pertama kali saya mendengar tentang Injil. Jadi saya menaruh hormat dan apresiasi mendalam kepada guru-guru agama. Demikian juga guru BP ya, di mana anak banyak masalah dan mereka itu siap menampung, mendengarkan, dan menolong. Tema yang diberikan kepada saya adalah tentang refresh, yaitu terutama di dalam kaitan 3 hal, being, yaitu menyangkut diri kita, knowing, pengetahuan kita, dan doing, terutama di dalam aktivitas kita belajar mengajar. Dan firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari Yohanes 21, yaitu terutama perjumpaan Kristus dengan Petrus setelah kebangkitannya. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa menyimak atau mendengarkan dengan baik-baik. Yohanes 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya kembali, karena begitu banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar dari antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Dan bagian ini dari pasal 21 diakhiri dengan kalimat demikian. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini berarti kalau bagian ini terpilih untuk dicatat, maka memiliki pesan yang sangat penting dan berharga. Dan apakah itu? Setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yaitu yang pertama adalah menyangkut B. Bagaimana pesan firman Tuhan menyatakan kepada kita untuk melayani Tuhan, seseorang hidupnya dan panggilannya itu harus terlebih dahulu dibaharui oleh Tuhan. Kita melihat pasal 21, setting dan eventnya itu sebenarnya sangat mirip sekali dengan apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Yaitu pertama-tama kali mana Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ini dicatat baik di Matius pasal 4, di Markus pasal 1, maupun di Lukas pasal 5. Yaitu sama di Danau Galilea atau Danau Genesaret atau Tiberias yang tadi kita baca. Semalam-malaman Petrus dan kawan-kawan pada waktu itu tidak mendapatkan ikan. Dan usaha mereka itu sia-sia. Kemudian Tuhan Yesus datang pada waktu itu ya. Ini ada di Lukas pasal 5 yang saya ambil. Kemudian Yesus masuk ke dalam perahunya mengajar. Setelah itu dia meminta Petrus untuk lebih ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya. Dan sungguh-sungguh surprise. Karena Petrus sudah dikatakan semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Pada waktu jala ditebarkan, dan mereka mendapatkan ikan yang begitu berkelimpahan, sampai dikatakan perahu mereka hampir tenggelam. Kemudian dalam Lukas pasal 5 ayat 8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Tuhan Yesus berkata kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah aku. Nah, ini adalah perjumpaan yang pertama, di mana Petrus bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan, dan dia dipanggil. Ikutlah aku untuk menjadi penjala manusia. Jadi kita lihat pasal 21 ini, kejadian maupun settingnya itu mirip sekali dan terulang di sini. Yesus yang adalah sang pemimpin yang dieluk-elukan
oleh orang-orang Israel, termasuk oleh murid-muridnya. Dia mati, dia disiksa, dan kemudian dia disalibkan. Padahal banyak yang mengharapkan dia akan memimpin revolusi untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, dalam hal ini juga murid-muridnya termasuk di dalam Petrus. Beliau menjadi disillusi. Yesus mati, kemudian Petrus kehilangan arah. Dia galau, dia bingung, tak menentu. Dan juga walaupun Yesus telah menampakkan diri sebelumnya, belum memberikan perintah apa-apa. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dan akhirnya Petrus kembali kepada profesinya yang lama, yaitu penjala ikan. Nah, di sini kita lihat Petrus bilang, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Nah, kita lihat di sini, Petrus itu memiliki karunia natural sekali sebagai seorang pemimpin. Dan apapun yang dilakukan, itu sebenarnya memiliki dampak, termasuk apa yang kita lakukan dalam hidup. Dan dalam hal ini kita lihat, Petrus diikuti oleh teman-temannya. Mereka kemudian masuk ke dalam perahu menebarkan jala, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian Yesus mengatakan, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Dan mereka melakukannya, dan dikatakan mereka mendapatkan begitu banyak ikan, dan hampir-hampir tidak dapat mereka tarik, dan kemudian ditolong oleh teman-teman yang lain. Yohanes kemudian berkata, "Itu Tuhan." Segera mendengar kata itu, Petrus langsung cebur ke air. Kita lihat sifat alaminya masih belum berubah. Impulsif sekali ya. Pada waktu Yesus bangkit, dia cepat-cepat lari ke dalam kuburan. Tapi yang masuk lebih duluan bukan dia, karena dia itu berdiri di situ. Itu Yohanes ya. Sekarang Yohanes yang bilang, "Itu Tuhan." Nggak mau kalah sekarang. Jadi dia cepat-cepat cebur, dan supaya ketemu Tuhan di daratan lebih duluan dari yang lain. Nah, sesampai di daratan, dikatakan mereka menemukan Yesus sedang menyiapkan sarapan. Ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kemudian Yesus mengajak mereka makan dan juga meminta mereka bawa beberapa yang telah kalian tangkap. Dan sekali lagi dicatat di sini, Petrus juga yang bergegas-gegas duluan ke perahu untuk menarik ikan itu dan mengambil ikan itu. Jadi sifat Petrus itu masih ingin yang jadi utama, masih ingin diperhitungkan, masih ingin diakui bahwa dia yang terdepan, dia yang cepat, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang itu juga bisa menjadi sifat di dalam diri kita, di dalam pelayanan. Sekalipun kita tahu pelayanan kita sebagai guru agama, sebagai guru BK, kita ingin tindak tanduk kita itu diperhatikan, diakui. Kalau bisa itu sungguh-sungguh ya mendapatkan pengakuan. Di dalam Alkitab mencatat bahwa keangkuhan, kesombongan, keinginan seperti ini adalah akar daripada segala dosa. Jadi Petrus masih memiliki sifat-sifat lama seperti itu. Nah, kemudian kita lihat Yesus menyuruh mereka duduk, kemudian Yesus melayani mereka. Dia masuk ke depan, dia mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka satu persatu. Demikian juga dengan ikan. Dan dicatat di sini, pada waktu makan, suasananya itu diam. Hening. Tidak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang berani berkata-kata. Semua makan dengan senyap. Semuanya bingung mau berkata apa. Saya membayangkan bahwa Petrus mungkin sambil makan dengan mata yang berkaca-kaca. Dengan tertunduk malu di hadapan Yesus. Mengingat bagaimana dia dulu menghangatkan diri. Dan di situ ada api arang, dia teringat kembali. Pada malam waktu Yesus ditangkap dan diadili. Dia hendak menghangatkan diri di dekat api arang. Tapi kemudian ada satu hamba perempuan yang bertanya, "Engkau salah seorang dari pengikut Yesus." Kemudian dia mengatakan, "Tidak, aku tidak mengenal dia." Kemudian ada hamba yang lain juga. Dia mengatakan hal yang sama. Dan semakin keras dia mengatakan, "Aku tidak mengenal dia." Bahkan dengan begitu, dia mengatakan, "Aku tidak mengenal dia sama sekali."
mengingat kejadian itu, Petrus makan dengan senyap dan tertunduk. Di sana juga ditulis bahwa ada Thomas. Thomas juga makan dengan tertunduk dan diam. Saya membayangkan dia merasa malu. Karena dia meminta bukti dengan hendak memasukkan jarinya ke lubang atas, bekas paku Yesus disalib. Sebagai bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Sedangkan murid-muridnya lain juga diam. Karena yang lain juga tidak ada seorang pun yang mengikut Yesus dengan setia pada waktu Yesus ditangkap, semuanya melarikan diri. Dan mereka meninggalkan Yesus. Tapi kita lihat sekali lagi hati Yesus yang luar biasa sebagai guru, sebagai seorang gembala. Dia tidak membiarkan mereka tenggelam dalam kesedihan, perasaan gagal, atau rasa bersalah. Dia melayani mereka. Dia duduk makan bersama mereka dalam keheningan. Dan dia melayani. Dan saya yakin, dalam keheningan itulah hati mereka mulai berproses. Dan mereka mulai memikirkan akan hidup mereka. Dan bagaimana mereka mengikut Yesus selama ini. Dan ada satu hal yang menarik. Setelah selesai makan, kemudian Yesus berbicara secara pribadi kepada Petrus. Dikatakan Yesus bertanya secara pribadi, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan maksud yang pertama itu adalah lebih daripada murid-murid yang lain. Karena Petrus pernah mengatakan, sekalipun semua mereka meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan ini pertanyaannya menarik sekali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tapi lebih daripada mereka ini, di dalam bahasa Inggris juga ditulis more than this. Bisa juga berarti lebih daripada pekerjaan yang lama. Lebih daripada perahu yang kamu cintai. Lebih daripada jala-jala ikan yang kamu begitu attach. Begitu lama dari dalam kehidupan. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Kemudian Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan ini adalah hal yang sangat menarik. Tuhan Yesus memakai kata mengasihi itu mengacu kepada agape. Dan Bapak Ibu tentu tahu itu artinya kasih yang tak bersyarat, unconditional love. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Tapi Petrus di sini kita lihat, dia menjawab, ada perubahan di dalam hatinya. Tuhan, engkau mau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku filio, aku filia. Itu kasih persaudaraan, kasih pertemanan. Itu level yang lebih rendah daripada itu. Dia nggak berani lagi. Aku sungguh-sungguh mengasihi engkau dengan agape. Nah, di sini kita lihat ada perubahan yang terjadi. Berkata untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus kembali menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku filia kepada engkau. Kemudian untuk ketiga kalinya, Tuhan bertanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ketiga kalinya Tuhan Yesus memakai kata yang dipakai oleh Petrus. Baik, engkau tidak mengatakan agape kepadaku. Sekarang aku mau bertanya. Apa engkau sungguh-sungguh filia kepadaku? Mengasihi aku sebagai seorang teman yang memiliki pertalian yang begitu mendalam. Kasih dan pengertian. Kasih yang saling bahu-membahu. Sebagai seorang teman. Dan di sini dikatakan, Petrus sedih hatinya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ditulis, this question hurt. Membuat rasa sakit yang terdalam di dalam hati Petrus. Karena saya pikir pada kali ketiga ini, Petrus kemudian langsung mengingat.
Tuhan, Engkau bertanya sampai ketiga kalinya. Langsung dia terngiang. 3 kali itu pula dia telah menyangkal Yesus. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, oke, sekalian pilih apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku dengan pilih? Karena aku sebagai teman sahabatmu tidak pernah meninggalkan engkau. Apakah engkau akan sungguh-sungguh mengasihi aku? Kemudian dikatakan dengan bercucuran air mata dan hancur hati, Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu keterbatasanku. Engkau tahu keberdosaanku. Engkau tahu dengan semampu-mampu aku mau mengasihi engkau. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali pula Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Allah itu adalah seperti seorang tabib yang agung. Dia memakai pertanyaan ini bukan hanya sekedarnya, tetapi adalah pertanyaan yang sifatnya searching question, yang sangat dalam, yang probing, satu tahap demi tahap, satu tahap. Bapak Ibu kalau tahu orang yang pernah penyakit kusta, itu biasanya ada daging-daging mati, sehingga kalau mereka dimakan tikus pun, itu mereka nggak tahu. Karena mati sudah selnya. Nah, kalau dokter membersihkan, mereka akan potong daging-daging mati itu dan kerok sampai pasien itu berteriak bahwa itu adalah sel yang hidup. Nah, seperti itulah Yesus, tabib yang agung itu, sedang mengoperasi dan membersihkan borok-borok daripada Petrus. Sampai dia hati yang terdalam. Dan dia sungguh-sungguh dengan rendah hati mengakui kelemahannya di hadapan Yesus. Dan Yesus memulihkan dia dengan penuh. Setelah Petrus dipulihkan, kemudian Petrus diberikan tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa Inggris itu adalah ditulis feed and take care my lambs. Kasih adalah dasar daripada pelayanan. Kita tidak bisa melayani Tuhan sebagai guru kalau kita tidak memiliki kasih kepada Yesus. Jadi tugas panggilan ini diberikan kepada Petrus hanya setelah Petrus ditanya, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi? Kemudian setelah pemulihan itu, Yesus berbicara hal yang agak keras kepada Petrus, yaitu tentang apa yang akan terjadi. Penderitaan yang akan dia tanggung demi Yesus pada waktu dia mengikut Yesus. Dikatakan pada masa muda, dia akan pergi dengan bebas, young and free. Dan pada waktu tua, dia akan diikat tangannya dan dibawa dengan paksa. Dan kemudian dia akan menderita dengan tangan terentang, dia disalibkan. Dan sejarah mencatat betul bahwa dia mati disalibkan. Bahkan dia mengatakan salibkan dengan terbalik, karena dia merasa tidak layak untuk disalibkan seperti Yesus. Dan kemudian bagian ini ditutup, di mana Yesus meneguhkan kembali panggilan kepada Petrus yang pertama kali waktu mereka bertemu di Danau Galilea. Dan sekarang Yesus berkata kembali, ikutlah aku, follow me. Panggilan kepada Petrus hanya dibaharui kembali oleh Yesus Kristus. Tapi ada satu hal yang menarik, baru saja dipulihkan, kemudian kita lihat Petrus kemudian berpaling ke samping, ke belakang. Kemudian dia melihat Yohanes, murid yang dikasih Yesus itu, dikatakan, what about him? Bagaimana dengan dia? Kalau saya mati sengsara, gimana dengan dia? Aduh, baru saja ya dibaharui, masih tetap ada hal-hal yang tersisa ya. Kemudian Yesus menjawab, jikalau aku menghendaki kalau dia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau, ikutlah aku. Bapak Ibu, ini adalah hal-hal yang sangat menarik. Mind your own business. Mind your own life. Perhatikan hidup kita masing-masing. Bukan orang lain. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Jangan bandingkan hidup dan panggilan kita dengan orang lain. Panggilan dan rencana Tuhan itu adalah unik, khusus, spesial untuk setiap anak-anaknya. Jadi jangan kita menginginkan template atau blueprint orang lain untuk hidup kita. Tapi
tapi masing-masing kita harus sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, kesulitan, kekecewaan, dan kegagalan bisa membuat kita meninggalkan panggilan kita yang mula-mula. Pandangan mata kita bisa menjadi kabur, dan kemudian kita berpaling kepada pekerjaan lain yang tampaknya lebih menjanjikan. Bahkan hidup orang lain yang tampaknya lebih nyaman daripada kita. Mari kita mohon Kristus hadir, menjamah dan menajamkan kembali visi, pandangan, panggilan kita yang telah Tuhan berikan mula-mula kepada kita. Untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi pekerja-pekerjanya. Dan mohon Tuhan menentukan kembali supaya kita sungguh-sungguh mengikuti Dia. Dan hal yang kedua kita akan lihat itu aspek knowing, yaitu menyangkut pengenalan Petrus kepada Allah. Ada kalanya pemahaman Petrus akan Yesus itu benar, tapi ada banyak kali itu juga tidak komplit atau tidak bertumbuh. Misalnya pada waktu di Matius 16, kata orang, siapakah anak manusia itu? Tanya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kata orang, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu nabi, dan lain sebagainya. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut engkau, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus dengan yakin, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan kita melihat pengenalan yang benar akan Kristus adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita yang menyatakan itu kepada kita. Tapi kita lihat ada banyak kali Petrus pengenalannya akan Kristus itu tidak komplit atau tidak bertumbuh. Seperti kebanyakan orang Israel menanti-nantikan Mesias sebagai pembebas dari penjajahan Romawi. Jadi tokoh politik, tokoh revolusi yang mereka harapkan. Demikian juga Petrus berpikir bahwa Yesus itu akan menjadi tokoh revolusi. Walaupun dia mengikut Yesus sudah lebih daripada 3 tahun. Dia melihat Yesus menunjukkan kuasanya dengan penuh otoritas atas angin dan badai, menegur para pemimpin agama dengan tegas, melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membuat air menjadi anggur, dengan roti dan ikan yang begitu sedikit bisa memberi makan 5.000 orang, dan bahkan ada sisanya, membangkitkan Lazarus yang mati dan lain sebagainya. Powerful sekali. Dan ini adalah sosok Mesias, tokoh pembebas yang dinanti-nantikan. Nah, Mesias yang menderita itu sulit sekali dikomprehend, dimengerti oleh orang Israel, termasuk Petrus pada waktu itu. Rasanya seperti ini tidak mungkin. Petrus hanya ingin mengenal Yesus sesuai dengan imajinasinya, sesuai dengan keinginannya. Kalau Bapak Ibu belajar teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif, itu skema. Skema di dalam pikirannya, Yesus harus fit dengan apa yang saya tahu. Fit dengan template yang saya inginkan. Nah, jadi Mesias yang menderita itu sulit sekali untuk dipahami dan diterima. Di dalam Markus 8 ayat 31 dikatakan demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, dan juga ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Nah, kemudian kita lihat reaksi Petrus. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya yang memarahi Petrus. Denyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sampai akhirnya Yesus ditangkap dan diadili. Petrus disillusion. Dia tidak bisa memahami dan menerima itu, bahwa sang Mesias, sang pemimpin itu bisa ditangkap dan disiksa seperti itu. Yesus sang Mesias tidak fit dengan bayangannya. Maka pada waktu malam Yesus diadili, ia ditanya oleh seorang perempuan, maka dia menyangkal Yesus dengan sekeras-kerasnya.
Dan perjumpaan kembali dengan Yesus yang bangkit, Petrus dibukakan kembali bahwa Mesias yang penuh kuasa itu bukan mengalahkan penjajah dengan kuda atau dengan senjata, tetapi dengan kasih dan pengorbanan atas dirinya di atas kayu salib, yang mengalahkan musuh yang terbesar, yaitu maut, dosa, dan si jahat. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana pengenalan kita akan Kristus selama ini? Kita mungkin sudah jadi orang Kristen 10 tahun atau 20 atau lebih daripada itu. Apakah pengenalan kita akan Kristus masih sama seperti mula-mula kita mengikut Dia? Ataukah itu bertambah-tambah dari hari ke hari? Ataukah kita juga memaksakan Yesus itu sesuai dengan pengertian kita? Bahwa Yesus itu adalah penyembuh. Maka segala sesuatu yang saya doakan dan saya minta, itu pasti harus dikabulkan seperti itu. Atau apakah kita menundukkan diri, memberikan Roh Kudus, memberikan firman Tuhan, membukakan kepada kita pengenalan akan Tuhan yang sejati, biar Tuhan yang menyatakan kepada kita, bukan kita yang paksakan Tuhan itu seperti apa. Kemudian panggilan kita bukan hanya sebagai guru, tetapi juga adalah sebagai gembala. Panggilan Petrus yang pertama itu dikatakan, ikutlah aku menjadi seorang penjala manusia. Sebagai guru, banyak di antara kita, bahwa kita ini adalah penjala manusia, menginjili anak-anak yang belum percaya, dan kemudian kita perkenalkan Yesus. Tapi bukan hanya itu selesai. Panggilan kita yang berikutnya juga adalah sebagai gembala, yaitu di mana Tuhan perintahkan, beri makan dan rawat domba-domba ini. Mengembalakan anak-anak yang telah percaya juga sangat penting. Memberi mereka makanan firman Tuhan yang solid. Merawat mereka yang terluka. Membimbing mereka kepada jalan yang benar kalau mereka pandai. Meneguhkan yang goyah dan yang labil. Dan juga di mana konteks di mana mereka hidup zaman sekarang itu penuh sekali dengan banyak tantangan. Godaan. Dan juga bisa membuat mereka terombang-ambing. Bagaimana kita bisa membantu mereka di zaman ini untuk tetap teguh dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita sendiri sebagai seorang gembala tidak belajar firman Tuhan baik-baik, mengenal kebenaran dan Allah dengan baik-baik, bagaimana kita membuat firman Tuhan itu relevan dengan konteks anak-anak di mana kita hidup sekarang. Bagaimana kita menjawab pergumulan mereka soal LGBT, soal sexual orientation, soal identity mereka, soal evolusi, soal materialisme, hedonisme, ateisme, soal agnostik yang kadang-kadang mulai menjadi tren, atau isme-isme yang lain. Apakah kita sebagai seorang gembala, kita mengupgrade diri kita? Pertama-tama, kita mengenal Kristus dan firman-Nya. Dan juga kemudian kita harus mengenal apa yang terjadi dengan dunia ini. Dan kita boleh menjembatani firman Tuhan itu kepada konteks dan pergumulan daripada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, firman Tuhan ini juga memberikan banyak sekali insight bagaimana pendekatan pembelajaran. Yesus mengajar dalam kelompok besar dan masa yang begitu besar. Tapi Tuhan Yesus juga mengajar dalam kelompok-kelompok yang kecil. Dan kemudian Yesus juga mengajar di dalam kelompok yang lebih kecil lagi, 2 orang. Pada waktu dia bangkit, dia menemani 2 orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Kemudian berdiskusi dan bersoal jawab dengan mereka. Nah, pada bagian ini kita melihat Yesus juga melayani secara personal kepada Petrus. Bapak Ibu, kita tidak bisa hanya menggunakan satu cara itu saja. Mengajar di depan kelas selesai, kemudian tidak mau memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan. Ada anak-anak tertentu di dalam kelas kita yang bisa kita mungkin perhatikan secara kelompok kecil. Mereka adalah faith seekers. Anak-anak yang mulai tertarik dengan iman Kristen, tapi belum jelas. Mungkin bisa kita kumpulkan dan kita bantu. Anak-anak yang mungkin kita perlu dekati secara perorangan, karena memiliki keraguan atau persoalan yang mendalam, yang perlu kita bimbing secara khusus. Dan kita juga melihat di dalam cara Yesus mengajar, beliau juga memakai experiential learning. Itu kata kerennya, tetapi sudah dilakukan sejak lama. Dia membawa serta murid-muridnya dalam perjalanan.
di mana mereka menyaksikan dan mengalami sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan, membuat mukjizat, meredakan angin ribut, mengunjungi Zakius, dan kemudian melihat Zakius kemudian bertobat, mencuci kaki murid-muridnya, memberikan teladan, dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran tidak harus harga mati terjadi di dalam kelas, atau di dalam Zoom, atau virtual reality. Tidak. Anak-anak kita perlu mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Misalnya anak-anak kita dalam pergumulan. Orang tuanya mungkin sakit, bahkan ada yang meninggal. Bagaimana kita hadir dan mendampingi mereka di dalam kedukaan mereka. Mengatasi tantangan-tantangan di dalam hidup mereka. Anak-anak kita mungkin menghadapi addiction di dalam hidup. Bagaimana kita bukan menghakimi, tetapi hadir mendampingi dan menolong mereka. Seperti Tuhan Yesus tidak menghakimi, menghardik, apalagi mempermalukan Petrus di depan murid-muridnya. Tapi dia hadir secara pribadi, eye to eye, berbicara dari hati ke hati, dan menemani Petrus pada waktu itu. Tuhan Yesus juga memakai metode yang saya sebut metode yang evokatif. Pada waktu saya merenungkan bagian ini, sangat menarik sekali. Misalnya, Tuhan Yesus hadir pada setting dan event yang hampir sama. Dan saya yakin pada waktu itu juga seketika, memori, kenangan, perasaan daripada murid-muridnya itu terbawa kembali dengan pengalaman mereka yang pertama. Evokatif itu artinya suatu cara yang kita pakai untuk membangkitkan memori, kenangan, dan emosi yang mendalam. Dan kemudian pada waktu Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya untuk makan, dan mereka melihat api arang itu, saya yakin Petrus langsung teringat juga dengan api arang pada malam Yesus diadili. Kemudian Tuhan Yesus juga memakai pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Dan itu juga evokatif, membangkitkan emosi dan juga membangkitkan memori bagaimana Petrus dalam menyangka. Bagaimana kita menggunakan metode evokatif seperti sekarang ini? Saya mengingat ada berapa hal. Kita bisa memakai foto yang sifatnya adalah kolektif memori, di mana kita mengingatkan anak itu pada masa tertentu dan lain sebagainya. Atau lagu tertentu. Pada waktu saya remaja, sebagai seorang Kristen yang masih baru sekali, saya mengikuti camp yang pertama. Dan camp itu mengajarkan satu lagu yang seumur hidup saya tidak pernah lupa. Betapa hatiku berterima kasih. Dan seterusnya, hanya ini Tuhan persembahanku dan lain sebagainya. Saya ingat setelah pulang dari camp itu, kelompok kami yang masih muda ini kami menyanyikannya dalam vocal group di gereja. Pada waktu itu saya tidak tahu mengapa, itu menggugah sampai ke dalam hati saya, menangis sepanjang lagu itu. Dan saya melihat Tuhan berbicara ke dalam hati saya, untuk saya memberikan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Dan lagu itu sudah lama sekali tidak pernah dinyanyikan. Dan kadang-kadang saya menyanyikannya dengan suami saya, karena beliau juga adalah pada waktu remaja dia mengikuti camp itu. Dan lagu ini langsung membawa kembali, menembus waktu dan tempat kepada pengalaman mula-mula. Bagaimana Tuhan menghangatkan dan mengingatkan panggilan saya yang mula-mula itu. Nah, itu beberapa contoh. Dan Bapak Ibu silakan kembangkan sendiri. Dan di dalam camp ini, nanti ada pembicara di Kapsel yang akan menolong kita mengembangkan berbagai pendekatan di dalam kita mengajar. Bapak Ibu, bagaimanakah pendekatan pembelajaran dan bimbingan yang kita berikan kepada murid-murid kita selama ini? Apakah itu saja karena kita malas mengembangkan diri kita? Karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengasihi murid-murid kita. Kalau mereka bosan, tidak mengerti, kita selalu mengatakan apa? Oh, anak zaman ini sudah berubah. Kebanyakan jejak, tidak lagi perhatian kepada saya. Atau pernahkah kita mengevaluasi? Mungkin cara saya menyampaikannya tidak relevan. Cara saya menyajikannya itu boring. Dan anak-anak tidak nyangkut dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan menolong kita, menyegarkan baik panggilan kita, menyegarkan juga baik pengenalan kita akan Dia, juga menyegarkan akan kerinduan hati kita untuk diperlengkapi, untuk belajar lebih baik bagaimana membimbing dan mengajar anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita.
Sebelum kita nanti diskusi di dalam kelompok-kelompok yang kecil, saya hendak meminta Bapak Ibu, mari kita bersama hening sejenak. Kita membiarkan Roh Kudus berbicara lewat firman Tuhan ini kepada kita, kemudian saya akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam kelelahan, kejenuhan, kesulitan, bahkan kegagalan kami di dalam dosa, pandangan iman kami dapat menjadi kabur, Tuhan. Ampunilah kami dan pulihkanlah kami. Dalam perjalanan iman, seringkali ya Tuhan kami tetap kerdil. Pengenalan kami kepadamu tidak bertambah-tambah. Ya Tuhan, ampunilah kami. Berilah hati kami yang haus dan lapar akan Engkau dan kebenaran firman-Mu. Tambahkanlah hikmat untuk melihat tantangan zaman ini, yang tampak mata maupun yang tersembunyi. Supaya kami dapat menolong anak-anak didik kami untuk menemukan relevansi dan jawaban kebenaran itu lewat firman-Mu. Sebagai guru dan gembala ya Tuhan, kami juga seringkali mencari jalan pintas dan yang mudah. Mengajar dengan cara-cara yang itu-itu saja dan tidak mau melihat kebutuhan anak-anak kami. Ampunilah kami ya Tuhan akan kemalasan kami. Tambahkanlah kepekaan dan kreativitas, serta keberanian untuk mencari cara yang baru, cara yang tepat, cara yang kreatif, untuk melayani anak-anak domba-dombamu yang begitu belia ini dengan segala tantangan zaman yang ada. Terus segarkanlah kami ya Bapa, pulihkan kami, dan bentuklah kami melalui camp pada 2 hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.